Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, Im So-byung nampak sangat kesal dengan sikap arogan Go Hong. Ia tahu benar bahwa orang yang dibawa oleh Go Hong adalah orang-orang yang berbahaya. Berbeda dengannya, ia meminta bantuan Gunung Hua karena yakin Gunung Hua tidak akan melahap Nokrim. Berbeda dengan orang-orang yang dibawa oleh Go Hong, mereka sangatlah berbahaya. Walaupun Im So-byung belum tahu siapakah mereka, tapi jelas dari aura yang dipancarkan mereka bukanlah sosok biasa. Ada kemungkinan jika Go Hong nantinya akan dijadikan boneka, dan yang lebih parah mungkin ia akan disingkirkan jika dilihat ada kesempatan. Yang berarti jika demikian Nokrim benar-benar akan berakhir karena dikuasai oleh pihak luar. Im So-byung sebenarnya telah menanyakan siapakah kelompok yang dipanggil oleh Go Hong, tapi sayangnya Go Hong sama sekali tidak meresponnya dengan baik. Go Hong bahkan sampai berkata tidak ada gunanya berbicara dengan orang kesal, lagi pula gunung ini akan menjadi kuburan kalian. Dan Go Hong juga meminta pasukan misterius tersebut untuk membantai murid-murid Gunung Hua. Lalu pergerakan mereka pun berubah menjadi cepat dan lebih brutal dibandingkan dengan sebelumnya. Ungam yang merasakan perubahan tersebut langsung meminta Penatua Hyun Sang untuk lebih berhati-hati. Tapi sayangnya apa yang bisa mereka lakukan saat diri mereka benar-benar terdesak. Bahkan seorang murid hampir kehilangan nyawanya. Tapi untungnya ada seseorang yang membantu dan langsung memenggal kepala pasukan misterius tersebut. Tentu saja itu adalah Chung Myun. Pada akhirnya ia pun memasuki medan pertempuran. Dengan wajah kesal ia pun berkata, "Orang-orang bodoh ini, apakah kalian sedang ketakutan melawan orang-orang ini?" Dan saat itu juga pasukan misterius terdekat langsung menyerang Chung Myun. Tapi tentu saja Chung Myun dapat mengatasinya dengan mudah, dan pada akhirnya Chung Myun juga memenggal kepala pasukan misterius tersebut. Ia juga berkata, "Aku tidak tahu kelompok dari mana kalian, tapi aku akan membuat kalian menyesal karena melangkah ke tempat ini." Dan pedang Chung Myun yang tak kenal ampun langsung mengincar kepala setiap prajurit misterius, dan dalam waktu yang singkat 4 orang pun tumbang. Tapi anehnya Chung Myun tidak merasa jika rekan-rekan mereka merasa khawatir. Tak kalah Chung Myun membantai 4 anggota mereka. Tidak hanya itu, Chung Myun merasakan aura dan juga rasa yang familiar saat mencium darah dari lawan-lawannya. Itu mengingatkan Chung Myun akan sesuatu. Di sisi lain, pasukan misterius yang mulai menyadari keberadaan Chung Myun bergegas langsung menyerangnya. Ya, mereka tahu bahwa Chung Myun adalah sosok yang berbahaya, tapi sayangnya perhitungan mereka salah. Chung Myun lebih kuat, lebih cepat, dan juga lebih mengerikan dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan. Tidak butuh waktu yang lama bagi Chung Myun untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Bahkan sebelum mereka mati, seseorang berkata, "Kau benar-benar tidak memiliki rasa ampun." Ya, Chung Myun membunuh mereka tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa, sangat tidak sesuai dengan usia yang ia miliki. Adapun Go Hong sepertinya ialah yang pertama kali menyadari dibandingkan dengan siapapun bahwa Chung Myun adalah sosok yang sangat berbahaya, dan jika dibiarkan maka seluruh rencananya akan hancur. Oleh sebab itulah ia memaksa para bawahannya yaitu bandit besar untuk menyerang Chung Myun secara bersamaan. Tentunya awalnya para bandit besar takut dengan kehadiran Chung Myun, tapi Go Hong mengancam mereka
mereka akan membunuhnya jika tidak menuruti perintah. Pada akhirnya, para bandit pun bergegas maju untuk menghadapi Chung Myun. Dan untuk meningkatkan moralitas, salah satu anggota bandit pun berteriak, "Serang secara bersamaan! Lagi pula, ia hanya satu orang!" Di sisi lain, masuknya Chung Myun ke medan pertempuran membuat moralitas murid-murid Gunung Hua kembali naik, termasuk Guak He. Awalnya ia sudah terpojok saat melawan salah satu pasukan misterius, tapi ketenangan dirinya perlahan kembali tak kalah melihat Chung Myun dengan mudahnya membantai pasukan misterius. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh pasukan misterius yang dilawan oleh Guak He. Untuk menjatuhkan kembali mentalnya, ia pun mulai mengejek Guak He. Tentu saja itu membuat Guak He kesal. Memang benar, saat dirinya terpojok, ia perlahan mendekati 5 pedang untuk mendapatkan bantuan. Tapi itu juga bukan tujuannya. Suatu saat nanti ia ingin melampaui 5 pedang dan tidak ingin menjadi beban. Dan dengan tekad yang membara, Guak He pun perlahan mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatannya, lalu melakukan serangan balasan. Ia juga berteriak, "Aku adalah Guak He, murid kelas 3 Gunung Hua." Teriakan tersebut sepertinya juga memicu semangat bagi murid-murid Gunung Hua lainnya. Baeksang juga ikut berteriak, "Aku adalah Baeksang, murid kelas 2 dari Gunung Hua." Perlahan mentalitas dan juga moralitas murid Gunung Hua kembali naik dan mengubah alur medan pertempuran. Tapi tentu saja dari awal 5 pedang tidak merasakan kesulitan saat melawan pasukan misterius. Jogul bahkan dapat menumbangkan salah satu dari mereka dengan sangat mudah. Ia juga berkata, "Takut? Setidaknya kau harus bersiap kehilangan kepala saat memegang pedang." Ya, seolah-olah itu adalah jawaban dari pertanyaan Chung Myun sebelumnya. Yisul dan Tang Soso juga saling membantu satu sama lain untuk menghadapi para pasukan misterius. Dan tentu saja dengan kombinasi tersebut mereka berdua bisa mengalahkan para pasukan misterius yang menghadang. Begitu juga dengan Baekchun. Saat Chung Myun memasuki medan pertempuran, ia bisa dengan tenang melangkah dan melawan musuh-musuhnya seperti ada seseorang yang tengah membackup-nya. Lalu ia pun berkata kepada murid-murid Gunung Hua lainnya, "Kalian jangan biarkan Chung Myun dipukul mundur. Setidaknya mereka bisa bekerja sama untuk memberikan dorongan kepada Chung Myun." Tidak lupa pula, Baekchun pun memberikan komando, "Serang!" Dengan itu, pedang bunga plum yang dipegang oleh murid-murid Gunung Hua pun memancarkan ki yang sangat mempesona dan juga mematikan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.